Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Khairunisa dengan NIM 2306113639. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peranan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi berbasis mangrove. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Meki Herlon, SPMSI. Materi yang pertama merupakan definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan juga daya fisik yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya adalah peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Menurut teori Joseph Schumpeter, menerangkan bahwa inovasi dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi cenderung lebih inovatif dan mampu menciptakan produk serta proses produksi baru yang mendorong dinamika ekonomi. Terdapat beberapa peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan, dan juga sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Contoh dari peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi adalah PT Busan Auto Finance atau BAF yang melakukan penanaman 20.000 pohon mangrove di 6 provinsi di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber daya manusia sebagai kunci pembangunan. Terdapat 3 teori yang menjelaskan bagaimana sumber daya manusia berperan dalam pembangunan. Teori-teori tersebut merupakan teori modal manusia, teori pertumbuhan endogen, dan juga teori transformasi struktural. Lalu ada kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Yang pertama, kualitas tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Menurut teori modal manusia mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, produktivitas tenaga kerja dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, Paul Romer menekankan inovasi dan kualitas tenaga kerja sebagai kunci pertumbuhan ekonomi dan pengetahuan yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut adalah pendidikan, pelatihan, kesehatan dan gizi, teknologi dan inovasi, serta lingkungan dan kesejahteraan. Selanjutnya adalah investasi pada pendidikan dan pelatihan. Dengan melakukan hal tersebut, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan nasional, transformasi ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah pengembangan kepemimpinan dan entrepreneurship. Hal ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dukungan terhadap wirausaha muda, peningkatan akses terhadap teknologi, serta regulasi yang mendukung iklim usaha. Terdapat beberapa teori yang mendukung pengembangan kepemimpinan dan entrepreneurship. Yang pertama yaitu teori transformational leadership menyatakan bahwa pemimpin visioner mendorong perubahan positif dan pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah teori kewirausahaan. Schumpeter menyatakan bahwa wirausahawan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui creative destruction, menggantikan teknologi lama dengan teknologi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada kebijakan ketenaga kerjaan yang mendukung. Terdapat beberapa kebijakan yaitu kebijakan penciptaan lapangan kerja, kebijakan pengembangan kualitas tenaga kerja, kebijakan perlindungan tenaga kerja, kebijakan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan juga kebijakan ketenaga kerjaan yang berorientasi pada inklusi sosial. Selanjutnya adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu menyediakan infrastruktur dan regulasi, menciptakan kebijakan ekonomi yang stabil, mendorong pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga mendukung inovasi dan teknologi. Selanjutnya adalah peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi. Terdapat 3 peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan investasi dan produksi,
menciptakan lapangan kerja, dan juga mendorong inovasi dan teknologi. Terdapat beberapa tantangan dan prospek untuk kedepannya. Di antaranya adalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, pengangguran dan keterampilan tidak sesuai. Yang ketiga, perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah teknologi dan otomatisasi. Lalu kita masuk ke materi mengenai hutan mangrove. Jadi, apa itu hutan mangrove? Kata mangrove sendiri mempunyai dua arti. Yang pertama adalah sebagai komunitas tumbuhan ataupun hutan yang tahan akan kadar salinitas atau garam atau pasang surutnya air laut. Dan yang kedua adalah sebagai individu atau spesies. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis dan juga fungsi ekonomis. Terdapat 4 fungsi ekologis dari hutan mangrove. Yang pertama adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, lalu mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, dan yang terakhir adalah sebagai tempat berpijahnya aneka biota laut. Selanjutnya adalah fungsi ekonomis. Terdapat 3 fungsi ekonomis dari hutan mangrove. Yang pertama adalah penghasil keperluan rumah tangga seperti kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, dan juga obat-obatan. Yang kedua adalah sebagai penghasil keperluan industri, seperti bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit, dan juga pewarna. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pariwisata, penelitian, dan juga pendidikan. Selanjutnya adalah peran dan aspek spesifik sumber daya manusia dalam pengelolaan mangrove. Sumber daya manusia memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan mangrove. Keterlibatan mereka sangat penting untuk pengelolaan dan peningkatan wilayah pesisir yang efektif dan efisien. Penguatan peran pemangku kepentingan melalui pengawasan, kerjasama, penyediaan sumber daya, dan pelestarian hutan mangrove sangat diperlukan. Peranan masyarakat diantaranya adalah partisipasi masyarakat, inisiatif pemerintah, dan juga kearifan lokal. Terdapat beberapa dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama adalah tebang habis, yang kedua pengalihan aliran air tawar, yang ketiga konversi menjadi lahan pertanian atau perikanan, dan yang terakhir adalah pembuangan sampah cair atau limbah pabrik. Selanjutnya kita masuk ke tantangan pengelolaan hutan mangrove. Meskipun hutan mangrove memberikan manfaat yang sangat besar, tetapi pengelolaan hutan mangrove yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan juga organisasi dan pemerintah untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengancam ekosistem hutan mangrove. Yang pertama adalah penebangan liar, yang kedua adalah pembangunan pesisir, dan yang ketiga adalah polusi. Terdapat beberapa kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan hutan mangrove. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan Presiden ini dibuat dengan salah satu pertimbangannya bahwa ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah, wilayah pesisir, dan penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan, pelestarian, dan juga pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir adalah inovasi teknologi untuk pengelolaan hutan mangrove. Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah pesisir. Terdapat beberapa inovasi teknologi untuk pengelolaan hutan mangrove. Yang pertama adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang kedua adalah pemantauan jarak jauh, yang ketiga aplikasi mobile, dan yang keempat adalah Internet of Things atau IoT. Berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang terlatih dan berpengetahuan menjadi kunci dalam mengelola potensi ekonomi mangrove secara berkelanjutan.
Mangrove merupakan ekosistem penting yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik dari segi konservasi, perlindungan lingkungan, hingga potensi ekonomi langsung seperti perikanan dan pariwisata. Namun, pemanfaatan mangrove untuk pembangunan ekonomi memerlukan peran serta manusia yang optimal. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.